Oma dan Opa, apa kabarnya? Wow, dahsyat, luar biasa. Kami sangat percaya kalau Oma Opa terus diberkati oleh ibadah online Umas Rayon 1D, ya kan? Coba colek sebelah kanannya, katakan, iya dong, saya diberkati selalu. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan senam Oma dan Opa, supaya roh, tubuh, jiwa kita tetap sehat dan semangat. Woo! Depan, kanan, 3, 4, 5, 6, 7, bermain piano. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kaki kiri ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, Kaki kiri ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, Angkat lutut. 8, kiri, kanan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Unit ke depan. 8, kiri, kanan, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Unit ke samping. 8, kiri, kanan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, Kaki 7, ke belakang. kiri, kanan, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tangan di 8, depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tepuk tangan. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Unit diangkat. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Mari kita mulai ibadah kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan dengan doa, pujian, dan penyembahan. Mari kita mulai sembah Dia. Ya Ralabasandahu. Kami sembah Tuhan. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak ditinggikan.
menyembah dia, Oma dan Opa menyembah dia. Hadirkan Tuhan Yesus hadir. Hadirkan Roh Kudus hadir. Kami sembah Tuhan. Kami naikkan syukur. Kau Allah yang baik. Terus sembah dia. Roh Kudus mengalir menjamah setiap Oma dan Opa. Setiap kami semua Tuhan Kau jamah. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur buat nafas kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami hanya mau katakan Kau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan untuk segalanya yang Kau telah berikan sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau adalah tongkat dan gada kami. Kami hanya ingin menyembah, memuji-Mu selama hidup kami, selama kami masih diberikan nafas yang baru. Thank you Lord Jesus. Kami mau angkat sembah kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Tak ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Tak ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita mau berikan tepuk tangan yang dahsyat. Ku angkat hatiku, ku rasakan kekudusan-Mu. Saat ku sembah, kami puji Engkau Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang. Saat kami menyembah-Mu Yes Lord. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita mulai sembah Dia. Kami sembah Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima pujian. Kau layak Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur.
Kuatkan iman kami Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, tidak pernah kami dengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami masih berdoa, memuji, menyembah. Layakkan setiap oma dan opa, layakkan setiap kami, layakkan setiap orang yang melihat untuk ibadah online ini Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun mereka berada, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Mujizat masih ada. Oke Oma dan Opa, kita terus bernyanyi buat Tuhan. Amin. Kita terus bergembira, bersuka cita karena Tuhan Yesus baik. Dia Allah yang tidak pernah salah buat Oma dan Opa, buat kita semua. Yuk kita nyanyi buat Tuhan. Tepuk tangan lagi yang dahsyat. Hanya Kau yang milik kami di surga Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kau Allah sumber kuat kami. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kumiliki di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tepuk tangan yang luar biasa. Kita percaya hanya Tuhan kekuatan Oma dan Opa. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kumiliki di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Oh, Allah sumber, yes, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Angkat tangan Oma dan Opa. Kuatku, yes, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Lebih lagi, katakan lebih lagi, yes Lord. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Siap bernyanyi buat Tuhan, amin. Kita terus bernyanyi buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ya Oma dan Opa, adanya digoyang kiri dan kanan dengan tepuk tangan yang luar biasa. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, amin. Tiada berkesudahan kasih setia
setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Katakan bersama, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiap jempolnya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Tuhan Yesus baik, baik. Amin, Oma dan Opa. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sorak-sorai lagi yang luar biasa. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oma dan Opa merasa diberkati oleh pujian penyembahan. Amin. Kita terus bersuka cita, bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau masuk di dalam firman Tuhan, Oma Opa. Firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Amin, Oma dan Opa. Siapkan hati Oma dan Opa. Thank you Lord Jesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku
yang mengasihi, kuasamu memulihkan. Ini hati kami, yes Lord. Yes Lord. Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau selalu ada, Tuhan. Yes Lord. Hatiku haus dan lapar Engkau. Angkat tangan Oma dan Opa. Kaulah segala di dalam hidupku, kerajaan kebenaran-Mu, yes Lord. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Yes Lord, yes Lord Jesus. Lebih lagi Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidupku. Yes Lord Jesus. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian kami. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kami mau ngasih Kau lebih dari segalanya, Tuhan. Memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku, mengasihi-Mu, 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 memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Biar firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Menjadi rema buat setiap opa dan oma dan setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih, segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Umas Rayon 1D yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah Umas pada hari ini. Sebelum saya sharing firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tetapi Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu dan membawa kemenangan di dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah Engkau sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di dalam kehidupan kami saat ini. Dan kalau Engkau hadir, maka sesuatu pasti terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang terbelenggu dibebaskan. Bahkan kami percaya saat ini yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan berbicaralah bagi kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini di bawah tema jangan takut dan bimbang.
Saya percaya rasa takut dan bimbang itu pasti bisa ada dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan takut dan kita bisa merasakan bimbang. Tetapi bagaimana supaya hidup kita ketika kita takut dan ketika kita bimbang, tapi kita semakin dekat dengan Tuhan dan membawa kita kepada kemenangan. Mari kita baca firman Tuhan dari Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kepada kemenangan. Sampai sekian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya. Nah, judul khotbah kita pada hari ini adalah jangan takut dan janganlah bimbang. Nah, Bapak Ibu Umas yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita membaca Yesaya pasal 41 ini di bawah tema Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dan kalau kita lihat bagian tulisan Yesaya 40 sampai dengan 48 itu berbicara tentang bagian kedua dari kitab Yesaya, di mana bagian yang kita baca ini adalah bagian daripada di bawah judul besar keselamatan untuk bangsa-bangsa yang ada di dalam pembuangan. Jadi, bagian jilid 2 ini, Yesaya menyampaikan satu nubuatan, satu kekuatan, satu firman Tuhan kepada bangsa-bangsa yang ada di dalam pembuangan di Babel. Jadi, waktu itu bangsa Israel sedang ada masa dalam pembuangan di Babel. Nah, kita tahu kalau orang dalam masa pembuangan, itu dalam masa yang tidak enak, ya. Dalam masa-masa yang tidak jelas, masa-masa yang tidak menentu, masa-masa yang kita sering merasa kehilangan pengharapan, di mana sering sekali kalau tidak ada pengharapan kita merasakan satu ketakutan di dalam diri kita. Inilah keadaan waktu itu di mana Yesaya menuliskan bagian firman Tuhan ini kepada umat Tuhan dalam masa pembuangan. Nah, masa-masa seperti itu hampir sama dengan apa yang kita alami pada masa hari-hari ini, di mana kita mengalami masa pandemi COVID-19, masa-masa di mana kita nggak tahu kapan akan berakhir, walaupun kita bersyukur sebagian kita para lansia sudah divaksin, kita percaya selalu ada pengharapan di dalam Tuhan, ya. Tetapi lebih dari itu, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Nah, bagaimana supaya bangsa Israel dalam masa pembuangan ini terus mempunyai pengharapan di dalam Tuhan? Maka Nabi Yesaya menulis satu kitab yang bagian yang kita baca hari ini. Nah, ini juga yang menjadi satu pengharapan kepada kita ketika kita ada di dalam masa-masa yang kita alami yang tidak gampang. Itulah masa di mana kita mengalami masa pandemi COVID-19 ini. Di bawah tema jangan takut dan jangan bimbang. Nah, kita melihat ketika masa penantian ini, ya, maka yang menjadi satu kekuatan di dalam masa penantian ini, bagaimana mereka terus mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Jadi, kita tidak boleh hilang pengharapan. Karena pengharapan itu adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Kalau orang mempunyai pengharapan, maka dia akan mempunyai satu kekuatan. Dan kekuatan ini akan membawa setiap kita kepada satu kemenangan. Nah, kalau kita membaca Yesaya pasal 41, maka di akhir daripada sebelumnya, Yesaya pasal 40, saya melihat ini yang menjadi kunci pengharapan di dalam bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan. Dan
saya percaya ini juga yang menjadi kunci pengharapan kita. Ini menjadi ayat kuncinya bagaimana Tuhan bisa membuat kita tidak takut, kita tidak bimbang, dan kita disertai Tuhan menolong kita dan memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kita kepada kemenangan. Mari kita lihat, yang menjadi ayat kunci itu adalah Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 yang menutup pasal 40 sebelum masuk ke 41. Demikian firman Tuhan, diawali dengan ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih dan lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Nah, ini 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan ini yang menjadi kunci bagaimana supaya kita tidak takut dan kita tidak bimbang. Nah, jadi Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31 dikatakan bahwa Tuhan itu akan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya, ya. Jadi Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita, ya, sumber kekuatan kita. Mungkin secara usia kita merasakan bahwa kekuatan kita sudah semakin menurun. Saya sudah tidak mampu lagi berjalan dengan cepat. Mungkin kita nggak bisa lagi berlari, ya, seperti itu. Tetapi ingat, kekuatan roh kita mesti terus dibangun di dalam Tuhan. Kita berkata, Tuhan, memang aku tidak muda lagi. Aku bertambah secara usia. Tetapi aku rindu, ya Tuhan, Engkau terus memberi kekuatan kepada aku. Nah, ini yang dikatakan. Dan orang muda menjadi letih dan lesu, teruna menjadi jatuh dan tersandung. Bahwa bukan oleh karena kekuatan di dalam usia kita, orang muda bisa kuat. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bisa merasakan kekuatan daripada Tuhan. Walaupun secara fisik mungkin kita mengalami satu penurunan kekuatan secara fisik, tetapi yang penting di dalam Tuhan kita nggak boleh semakin menurun kekuatan kita. Nah, karena itu Yesaya 40 ayat 31 saya bisa bagi yang kita baca tadi dalam 3 hal. Bagaimana supaya kita tidak menjadi takut dan kita tidak menjadi bimbang. Nah, karena orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kata kuncinya orang yang menanti-nantikan Tuhan. Perhatikan, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Poin pentingnya adalah Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan kemenangan, Tuhan akan berikan kekuatan buat kita bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya. Nah, kata menanti-nantikan Tuhan di sini berarti kita menanti-nantikan Sang Pemberi berkat itu. Kita bukan menantikan berkatnya, tetapi kita menantikan sumber berkatnya. Ya. Kita bukan menantikan jawaban doa kita, tetapi yang kita nantikan Tuhan yang sanggup memberikan jawaban doa yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, karena itu nomor 1 kita harus melihat betapa pentingnya kita memperbaiki kehidupan kita untuk kita fokus sama Tuhan di masa-masa seperti ini, masa-masa penantian seperti ini, masa-masa pembuangan bagi orang bangsa pilihan Tuhan yang ada di Babel. Dan kita saat ini, masa-masa pandemi seperti ini, nomor 1 kita harus punya satu sikap dalam hati kita. Kita menanti-nantikan Tuhan. Jangan sampai yang dinanti-nantikan adalah jawaban doa. Jangan sampai yang dinanti-nantikan adalah berkat. Tetapi kita harus menanti-nantikan Tuhan, sumber segala berkat. Kita harus menanti-nantikan Tuhan yang merupakan juru selamat kita. Kita harus menanti-nantikan Tuhan yang menjadi sumber jawaban doa kita. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, kita belajar. Yuk, jangan kita salah fokus. Yang kita nantikan mujizatnya. Jangan.
tetapi yang kita nantikan Tuhan, yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau kita menantikan jawaban doa, kita salah. Tapi yang kita nantikan Tuhan, yang sanggup menjawab segala doa-doa kita. Hari ini kita belajar untuk memfokuskan hidup kita lebih lagi kepada Tuhan. Nah, maka janji firman Tuhan kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan, nomor 1, dia akan memberikan kekuatan untuk menyegarkan yang lemah, yang lelah, yang menderita, yang ada di dalam pencobaan. Maka ketika saya menanti-nantikan Tuhan, saya akan mendapatkan satu kekuatan yang menyegarkan setiap kita. Bisakah kita membayangkan ketika kita ada di dalam satu perjalanan, kita nggak bawa minum, ya, terus nggak ada tempat orang jual minuman, tetapi kita begitu haus sekali, dan kita lelah sekali, kita capek sekali. Mungkin situasinya persis seperti apa yang ada di padang gurun begitu ya. Kita tidak merasakan, aduh gimana ini, panas, lelah, kita capek. Tetapi orang yang seperti tiba-tiba bisa mendapat air minum. Wah, kita akan bahagia sekali. Kita merasakan, waduh, saya betul-betul disegarkan. Seharusnya demikianlah ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika setiap pagi kita datang sama Tuhan, maka kita akan merasakan satu kelegaan di dalam diri kita. Karena kita disegarkan kembali. Kita mendapatkan kekuatan di dalam diri kita. Sehingga kita tidak takut, sehingga kita tidak bimbang. Karena apa? Kita terhubung dengan Tuhan dan kita mendapatkan satu kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Mari, para umas yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan lupa untuk terus menanti-nantikan Tuhan. Setiap pagi datang ke hadapan Tuhan, begitu bangun pagi, langsung naikkan pujian sama Tuhan, berkata, Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Amin. Langsung kita cari Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Maka ketika kita bangun, kita mendapat satu tenaga yang baru, kekuatan yang baru. Sehingga apapun yang terjadi di sepanjang kehidupan kita, kita nggak takut. Kita nggak bimbang. Karena kita punya satu kekuatan di dalam kehidupan kita untuk menghadapi setiap apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Karena ingat, ya, kita nggak bisa menjalani hidup ini dan kita katakan, saya nggak mau susah. Nggak bisa. Kita berkata, nggak bisa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang namanya masalah tetap ada. Ya, masalah tetap ada, persoalan tetap ada. Ketakutan bisa datang. Tetapi ketika setiap pagi kita mendapat kekuatan daripada Tuhan, karena kita menanti-nantikan Tuhan, Dia akan menyegarkan kita kembali. Sehingga kita menjadi kuat. Dan ketika kita kuat, kita bisa berkata, aku nggak takut. Aku nggak bimbang. Jadi poin pertama, Dia akan memberi kekuatan yang menyegarkan di dalam kehidupan kita bagi orang yang menantikan Tuhan. Nah, bagi yang menantikan Tuhan, poin kedua, maka Dia akan memberikan kemampuan untuk mengatasi setiap persoalan seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah satu burung yang diberikan kemampuan untuk bisa terbang mengatasi setiap badai karena dia fokusnya melihat kepada matahari dan dia bisa terbang menuju kepada matahari. Matanya itu khusus diciptakan oleh Tuhan untuk siap menghadapi setiap sinar matahari itu, dan dia bisa terbang dan dia tidak dibawa oleh angin yang bisa membuat dia jatuh, tetapi dia bisa terbang di atas setiap badai. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, nomor 1, dia mendapat kekuatan. Nomor 2, dia mendapat kemampuan, ability, ya, diberikan sama Tuhan kemampuan untuk mengatasi setiap persoalan sehingga dia bisa terbang tinggi bagai Raja Wali, dan setiap masalah itu bisa dia tinggalkan. Dan dia bisa berkata, aku bisa menghadapi setiap masalah. Aku mampu menghadapi setiap masalah. Karena apa? Tuhan sendiri yang berkata di dalam kehidupan kita, dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan akan memampukan setiap kita. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah,
maka kita akan diberikan sama Tuhan kemampuan untuk membawa kita keluar dari masalah dan persoalan kehidupan kita. Karena itu apa yang kita takutkan di dalam kehidupan ini? Kalau Tuhan sanggup untuk menolong setiap kita, kenapa kita mesti takut? Kita percayakan saja hidup kita kepada Tuhan. Jadi mari, jadi kita jangan diinjak oleh masalah. Ada orang banyak diinjak oleh masalah. Begitu ada masalah, nomor satu itu takut di dalam kehidupannya. Ya pasti. Nah, kenapa orang bisa takut menghadapi masalah? Kenapa? Karena ketakutan itu ada. Ketika ada masalah dalam kehidupan seseorang, dia bisa rasa takut karena apa? Dia terlalu banyak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut dia pikirkan. Itu firman Tuhan. Jadi seseorang itu, Bapak Ibu bisa takut karena dia overthinking. Ya, dia overthinking dan dia merasa dia tidak punya kemampuan untuk mengatasi setiap masalah di dalam kehidupan ini. Ya, nah karena itu ketika dia overthinking terlalu berpikir seperti itu, maka sering sekali kita itu menghadapi masalah yang seharusnya bukan masalah dalam kehidupan kita, tetapi masalah itu membuat kita jatuh dan membuat kita gagal dan kita tidak bisa berkemenangan. Nah, baru-baru ini saya ditelepon oleh satu teman, ya. Dia baru melewati satu masa yang cukup berat karena dia kena COVID dan akhirnya puji Tuhan dia bisa diizinkan pulang ke rumah. Tetapi apa yang terjadi? Sampai di rumah dia bilang dia nggak bisa tidur. Malam itu nggak bisa tidur. Sampai jam 2, jam 3, dia terus jam 4. Dia bilang kadang-kadang pagi tidur sejenak. Dia bilang, "Bu, bagaimana saya ini?" Terus saya bilang, "Bapak apakah ada yang dipikirin?" Dia bilang, "Oh enggak, saya nggak ada dipikirin." Oke, saya tanya. Waktu dokter menyatakan pertama kali Bapak COVID, apa yang Bapak rasakan? Nah, apa yang Bapak rasakan? Dia bilang, baru dia mengeluarkan emosi negatifnya. Dia bilang, "Saya takut, Bu." Oke, kenapa takut? Apa yang menyebabkan Bapak takut? Saya bilang begitu. Ya jelas, Bu, saya takut mati. Loh, kenapa Bapak takut mati? Ya karena orang COVID bisa mati. Saya tanya lagi, apakah semua orang yang COVID pasti mati? Oh enggak, Bu. Enggak, tapi ada yang mati. Oke, tapi yang membuat Bapak langsung takut itu kenapa? Karena dari pikiran kan? Oh iya, saya berpikir terlalu berlebihan. Dia bilang, kalau saya nanti kena COVID saya bisa mati. Padahal kan belum tentu. Kalau kita belum waktunya Tuhan panggil, enggak. Tetapi ketakutan itu yang menghantui dia sehingga akhirnya membuat dia semakin parah. Dan akhirnya dia setelah sembuh pun dia tidak bisa tidur. Itu yang tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Ya, ketakutan yang seperti itu. Karena apa? Ketakutan yang merupakan satu hasil pemikiran yang terlalu berlebih-lebihan di dalam kehidupan kita. Nah, belum lama ini, mungkin sekitar 3 minggu yang lalu, om saya, adik mama saya juga dinyatakan positif setelah tiba-tiba dia jatuh dan dibawa langsung ke rumah sakit. Dan rumah sakit katakan, oke, dia positif dan terjadi sedikit ada satu penggumpalan di otaknya. Langsung mama saya berpikirnya terlalu jauh. Ini namanya overthinking, terlalu jauh, berpikir terlalu jauh. Waduh, jangan-jangan om kamu nanti dipanggil Tuhan. Nggak boleh. Saya bilang, jangan berpikir terlalu berlebihan. Itu yang sering membuat kita takut. Kita terlalu berpikir yang berlebihan. Itu namanya overthinking di dalam kehidupan kita. Saya bilang, kita doa aja supaya om bisa sembuh. Karena bagi Tuhan, kalau Tuhan belum panggil, belum waktunya, maka Tuhan bisa sembuhkan, om. Oh iya ya. Dia bilang, nah, kenapa orang bisa takut? Karena orang terlalu berpikir berlebih-lebihan. Menurut pikiran dia sendiri. Bukan bersandar kepada Tuhan. Ya, begitu misalnya, ya kita mendengar ada berita yang tidak baik. Kita langsung berpikir, jangan-jangan saya kena. Jangan-jangan nanti saya begini. Jangan-jangan anak saya begini. Jangan-jangan menantu saya begini. Aduh, jangan-jangan cucu saya nanti begini. Itu namanya overthinking di dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kemampuan untuk mengatasi setiap persoalan. Jangan overthinking, karena overthinking, terlalu berpikir yang berlebihan, membuat kita ketakutan di dalam kehidupan ini. Makanya Tuhan mengingatkan di dalam Yesaya 41, jangan takut, sebab aku menyertai engkau.
Ya, aku nggak pernah tinggalin kamu. Aku nggak akan biarkan kamu seperti anak yatim piatu. Aku ada bersamamu. Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Itu yang membuat engkau memiliki rasa takut yang berlebihan di dalam kehidupan kita. Takut boleh mampir, tapi nginep jangan. Bikin kita galau. Tapi mari kita, ketika ada rasa ketakutan, kita proses di hadapan Tuhan. Kita kelola di hadapan Tuhan. Kita bawa kepada tangan Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku ada bersama dengan engkau. Jadi tidak perlu takut. Jadi ingat, rasa takut itu karena terlalu berpikir yang berlebihan. Tetapi ketika kita berpikir bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan yang mengontrol kehidupan kita, jalan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Masalah persoalan bisa datang, tetapi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita diberikan kemampuan untuk mengatasi setiap persoalan, sehingga ketakutan tidak menguasai setiap kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kesanggupan untuk berlari secara rohani dan tidak merasa lelah dan terus berjalan maju tanpa merasa letih dan semakin menggenapi rencana Tuhan. Ketika kita tidak hidup di dalam ketakutan, ketika kita belajar menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, ketika kita belajar menggandeng tangan kanan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, maka Dia yang akan memberi kesanggupan buat kita semua, para opa, oma, orang tua yang dikasihi, para umas yang ada di Rayon 1D, Dialah yang akan menggandeng setiap tangan kita dan memberi kita kemenangan di dalam kehidupan kita. Karena kesanggupan untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, kesanggupan untuk berlari bersama dengan Tuhan, itu Tuhan berikan bagi setiap kita ketika kita berkata, aku mau menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupanku Tuhan. Aku percaya Engkau yang memampukan aku berlari untuk menggenapi rencana Tuhan. Mungkin bukan berlari secara fisik lagi, karena secara fisik kita udah gak kuat berlari. Tetapi artinya saya mau mencapai satu destiny ilahi. Saya mau mencapai satu panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya mau menggandeng tangan kanan Tuhan untuk mencapai apa yang menjadi rencana Tuhan. Bahkan doa saya, walaupun kita mungkin dalam usia yang sudah lanjut, saya percaya masih ada rencana Tuhan yang indah buat setiap kita. Dan kita berlari untuk menggenapi itu. Dan mungkin ada masih banyak rencana Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu mari, jangan pernah berkata, aku gak sanggup lagi, aku gak kuat lagi Tuhan. No. Tapi hari ini kita percaya, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah yang memberi kesanggupan untuk kita berlari, menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita nggak takut akan setiap badai. Kita nggak takut akan tantangan. Kita nggak takut berita-berita apapun. Karena apa? Kita bisa mengelola setiap rasa takut itu untuk datang sama Tuhan. Dan membawa sama Tuhan. Dan tidak berpikir-pikir yang negatif. Tetapi belajar untuk memikirkan firman Tuhan. Untuk memperkatakan firman Tuhan. Mengelola setiap rasa takut kita. Sehingga kita diberi kesanggupan untuk berlari menggenapi rencana Tuhan. Karena itu firman Allah berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan teguhkan setiap kita, kata Tuhan. Setiap Bapak Ibu akan terus diteguhkan. Punya pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan Dia akan menolong kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia nggak lebih cepat, Dia nggak terlambat. Tapi tepat pada waktunya. Percayalah, orang yang menantikan Tuhan akan mendapat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bahkan Tuhan sendiri katakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan Tuhan, kalau kita baca dalam Alkitab, itu simbol untuk kemenangan. Tangan kanan Tuhan. Mari para bapak, ibu, opa, oma, para usia emas di Rayon 1D, setiap hari berkata dalam doamu, Tuhan, aku mau memegang tangan kananmu
dan aku mau berlari bersama dengan Engkau sampai rencana Allah digenapi. Dan aku percaya setiap ketakutan, kebimbangan akan dikelola dalam kehidupan aku, sehingga aku tidak hidup di dalam ketakutan dan kebimbangan. Setiap kita akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Yesus jauh lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Yesus jauh lebih besar dari sakit penyakit yang kita hadapi. Mari kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Engkau mengingatkan setiap kami untuk tidak usah takut dan tidak bimbang. Dan satu kunci Engkau berikan bagi kami, untuk kami terus menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena ketika kami menanti-nantikan Tuhan, Engkau akan memberi kekuatan dan menyegarkan kembali setiap kami yang mungkin ada di dalam kelelahan, yang ada mungkin di dalam pergumulan setiap kami. Ketika kami menanti-nantikan Tuhan, Engkau akan berikan kemampuan untuk kami mengalami solusi, sehingga kami tidak hidup di dalam ketakutan. Kami tidak hidup di dalam kebimbangan. Dan kami percaya ketika kami menanti-nantikan Tuhan, Engkau akan memberikan kesanggupan bagi kami untuk kami terus memegang tangan kanan Tuhan dan berlari menggenapi rencana Tuhan. Dan kami tidak merasa lelah karena Engkau yang selalu menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Bapa, Engkau melawat setiap kami yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kalau ada mungkin yang sudah merasa capek, merasa lelah, Tuhan segarkan kembali jiwa kami. Kalau ada yang kami hidup dalam ketakutan, Tuhan tolong kami supaya kami mengangkat diri kami dan berpengharapan kepada Tuhan. Kami tidak tinggal di dalam ketakutan. Kalau kami ragu-ragu dan dalam kebimbangan, Tuhanlah yang memberi ketetapan hati di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami, para Bapak Ibu usia emas di Rayon 1D. Engkau akan memegang kami dengan tangan kananmu dan membawa kami kepada kemenangan. Bapak, aku berdoa Tuhan, dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan. Bahkan saat ini yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan baru. Kami katakan dengan iman, kami tidak takut, kami tidak bimbang. Sebab Allah menyertai kami. Allah yang menyertai kami jauh lebih besar dari persoalan hidup kami. Kami terima kemenangan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bersukacita selalu ya Opa Oma, biar tetap sehat selalu, walaupun ibadah online di rumah, ada kuasa Tuhan yang menyertai Opa Oma. Jangan lupa ya Opa Oma, minggu depan hadir lagi di ibadah online, dan tunggu ada satu drama yang spesial buat Opa Oma. Opa Oma ajak ya teman-teman, tetangga-tetangga untuk ikutan nonton ibadah online UMAS. Oke? Terima kasih Opa Oma, Tuhan memberkati. Manfaat air putih yang belum banyak orang tahu. Air merupakan komponen yang mempengaruhi 60% dari berat tubuh. Setiap sistem dalam tubuh membutuhkan air agar dapat berjalan sesuai fungsi. Berikut beberapa fungsi air pada tubuh. Manfaat air putih yang paling utama adalah penghilang dehidrasi atau kekurangan cairan, sehingga tubuh tidak mengalami gangguan pada fungsi pencernaan dan penyerapan makanan, sirkulasi, ginjal, dan penting dalam mempertahankan suhu tubuh yang normal. Karena jika tubuh kita dehidrasi, maka akan mengakibatkan tubuh kita lemas. Banyak minum air putih sangat efektif untuk membuang dan membersihkan racun yang berada di darah melalui urin dan keringat. Banyak minum air putih juga bisa dijadikan obat kencing darah akibat infeksi saluran kemih ringan atau batu saluran kemih yang berukuran kecil. Fungsi otak juga dapat ditingkatkan dengan minum air putih minimal 2 liter dalam 1 hari. Karena air dapat meningkatkan konsentrasi sistem saraf di otak. Air akan membantu transportasi nutrisi dalam tubuh dan juga mengatur suhu tubuh.
Kita juga dapat menjaga keseimbangan cairan tubuh dengan minum cukup air. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Air dapat membantu meningkatkan kelancaran sistem peredaran darah pada manusia. Air putih adalah kunci dari kelancaran sistem sekresi dan metabolisme tubuh. Air putih berguna untuk menipiskan zat dalam urin yang berpotensi menjadi penyakit batu ginjal. Dengan minum air putih setelah bangun, maka Anda akan membantu kerja organ ginjal akan tetap berfungsi dengan baik serta meminimalisir risiko terkena gangguan kesehatan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Mari Oma dan Opa, kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, ibadah ini telah selesai, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, tangan-Mu terus bekerja atas setiap kami. Kami mau berdoa bagi Indonesia, kami berdoa bagi bangsa-bangsa yang ada ya Tuhan. Di tengah pandemi seperti ini, sekarang ini ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih dahsyat atas virus-virus yang telah menyebar saat ini, yang bermutasi sekalipun ya Tuhan. Kami punya Engkau ya Tuhan, kami punya Allah Raja di atas segala Raja. Tuhan, biarlah tangan-Mu terus menopang atas setiap pemerintahan yang ada, atas setiap kepala-kepala negara yang ada ya Tuhan. Biar apapun yang terjadi, apapun yang diputuskan ya Tuhan, biarlah itu menjadi suatu kebaikan bagi setiap rakyat-rakyatnya yang ada ya Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau membawa gereja ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi Opa Niko, kami berdoa bagi segenap wakilnya, dan kami juga mau berdoa bagi Pak Kiki sebagai Gembala Rayon 1D di tempat ini. Berkati juga ya Tuhan ibadah UMAS ini, Bu Hana sebagai pemimpinnya. Tuhan menyertai setiap mereka, Tuhan menyertai setiap hikmat, akal budi, kepintaran yang ada ya Tuhan. Kau tambah-tambahkan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau bawa Oma dan Opa ke dalam tangan-Mu. Kami mau bawa segala beban dan masalah yang terjadi. Kami punya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melawat setiap Oma dan Opa, apapun kesulitan, apapun yang terjadi saat-saat ini. Tuhan yang sanggup melawat setiap umat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah selesai berdoa. Haleluya. Amin.